Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Mugofar, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup, serta teman-teman dari kelas 2C Pendidikan Biologi yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 7 dengan anggota saya sendiri Alfiani Leoninda dengan NPM 2011060269 serta rekan saya yaitu Nida Lutfia Zahra dengan NPM 2011060101. Di sini kami akan membawakan materi tentang Green Campus UIN Raden Intan Lampung. Yang pertama yaitu pengertian dari Green Campus. Pengertian istilah kampus hijau atau Green Campus dalam konteks pelestarian lingkungan bukan hanya sekedar suatu lingkungan kampus yang dipenuhi dengan pepohonan hijau atau kebetulan kampus tersebut banyak bangunan berwarna hijau atau jaket alma maternya yang berwarna hijau. Namun, lebih jauh dari itu, makna yang terkandung dalam kampus hijau atau Green Campus adalah sejumlah warga kampus secara efektif dan efisien, misalnya dalam pemanfaatan kertas, alat tulis, menulis, penggunaan listrik, air, lahan, dan pengolahan sampah. Tujuan utama pengelolaan Green Campus adalah untuk mewujudkan kampus yang sehat, nyaman, aman, indah, dan tentram, serta hemat energi melalui efisiensi dan efektivitas penggunaan energi, sumber daya, dan tindakan nyata lain yang tercermin dari pola pikir dan perilaku sivitas akademika yang berwawasan lingkungan, serta berperan dalam menciptakan kesadaran serta kepedulian masyarakat untuk serta berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam mengurangi pemanasan global. Selanjutnya kita akan mengetahui indikator suatu universitas yang bisa dikatakan sebagai Green Campus. Indikator Green Campus mengusung tema penting terkait dengan ekuitas, ekonomi, dan lingkungan untuk penghijauan. Di antaranya adalah yang pertama yaitu mengenai pengaturan lahan dan infrastruktur. Informasi mengenai pengaturan lahan dan infrastruktur ini akan memberikan informasi dasar mengenai pertimbangan universitas menuju kampus hijau. Indikator ini juga menunjukkan apakah suatu kampus tersebut layak disebut sebagai kampus hijau. Tujuan dari indikator ini adalah agar universitas menyediakan ruang lebih untuk penghijauan dan keamanan lingkungan. Indikator yang selanjutnya yaitu energi dan perubahan iklim. Indikator ini memperlihatkan penggunaan energi yang efisien, penggunaan listrik, program konservasi yang tinggi, dan lain-lain. Dengan indikator ini, diharapkan universitas bisa lebih efisien dalam menggunakan energi dan lebih peduli terhadap sumber energi lainnya atau sumber energi alami. Sampah. Aktivitas pengelolaan limbah dan daur ulang sampah memiliki faktor yang besar dalam lingkungan hijau. Indikator ini fokus terhadap program universitas dalam mengelola limbah yang dihasilkan seperti daur ulang, pengelolaan air organik, sistem pembuangan kotoran, dan aturan dalam penggunaan kertas dan plastik di universitas. Air. Indikator penggunaan air di universitas bertujuan agar universitas bisa mengurangi penggunaan air, menambahkan program konservasi air, dan lain-lain. Sistem transportasi. Sistem transportasi memiliki peranan penting terkait emisi karbon dan polusi di universitas. Indikator transportasi menilai tentang peraturan universitas yang berkaitan dengan transportasi, seperti pembatasan kendaraan bermotor, penggunaan bus dan sepeda di universitas untuk mendorong lingkungan yang lebih sehat. Edukasi.
Indikator ini lebih memfokuskan pada berbagai upaya universitas dalam menciptakan generasi baru yang lebih peduli terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Meliputi peranan universitas dalam membina generasi hijau dengan pendidikan, penelitian, dan aktivitas penunjang. Indikator keberhasilan Green Campus. Yang pertama, kebijakan manajemen kampus yang berorientasi pada pengelolaan lingkungan. Yang kedua, upaya penghematan air, kertas, dan listrik. Yang ketiga, adanya penghijauan untuk mencapai proporsi ideal ruang terbuka hijau atau yang disingkat RTH. Yang keempat, tersedianya bangunan atau gedung ramah lingkungan. Yang kelima, terpeliharanya kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Yang keenam, terciptanya kampus tanpa rokok dan bebas polusi. Yang ketujuh, terselenggaranya pendidikan lingkungan bagi mahasiswa. Yang kedelapan, ada kepedulian dan keterlibatan seluruh elemen akademik. Yang kesembilan, budaya peduli lingkungan. Yang terakhir atau yang kesepuluh, kesadaran terhadap keselamatan kerja dan tanggap bencana. Implementasi dari Green Campus. Yang pertama, evaluasi dan revitalisasi kestrategian kampus berbasis Green Campus. Yang kedua, sosioemergensi. Yang ketiga, sistem sirkulasi yang aman, nyaman, sehat, dan manusiawi. Yang keempat, peningkatan efisien pemakaian dan kualitas air. Yang kelima, program peningkatan efisien energi listrik. Yang keenam, pengolahan sampah terpadu. Yang ketujuh, penghijauan hutan kampus terpadu. Yang kedelapan, pembuatan wahana transportasi internal kampus ramah lingkungan. Dalil tentang Green Campus dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 1552 yang menjelaskan, tidaklah seseorang muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang, ataupun burung, melainkan tanaman itu menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat. Hadis di atas menunjukkan bahwa menanam sekaligus merawat tanaman memiliki manfaat dunia maupun akhirat. Manfaat dunia karena menanam tanaman akan menghasilkan produksi seperti bahan makanan, buah-buahan, oksigen, dan tempat berlindung makhluk. Sedangkan manfaat akhirat, tanaman yang ditanam dimanfaatkan oleh makhluk merupakan sedekah bagi penanamnya dan yang merawat tanah. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.